Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sebab oleh kasih dan anugerahnya kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, ada satu hal yang hampir selalu kita lakukan, yaitu kita mulai menyusun semua rencana di tahun baru. Ada yang berkata, tahun ini saya mau hidup lebih baik, tahun ini saya mau lebih berhasil, tahun ini saya mau keuangan saya pulih, tahun ini saya mau rumah tangga saya lebih baik, bahkan tahun ini saya mau masa depan yang jelas. Kita membuat target, resolusi, jadwal, dan rencana hidup kita masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita menyusun semua rencana itu tanpa benar-benar melibatkan Tuhan. Kita menentukan arah hidup, lalu meminta Tuhan memberkati arah yang sudah kita pilih. Padahal seharusnya kitalah yang mengikuti arah Tuhan, jalan Tuhan, perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun baru bukan hanya tentang pergantian kalender, tetapi kesempatan untuk memperbarui cara hidup kita di hadapan Tuhan. Karena hidup ini penuh dengan persimpangan. Banyak jalan tampak baik, tampak menjanjikan, tampak indah di mata manusia, tetapi tidak semuanya membawa kita pada kehidupan yang benar. Seperti ketika kita berada di jalan yang belum pernah kita lewati, kalau tidak ada petunjuk arah, tidak ada peta, tidak ada maps, kita bisa tersesat, bahkan bisa berputar-putar tanpa pernah sampai pada tujuan. Bapak Ibu, demikian juga hidup ini. Tanpa tuntunan Tuhan, kita bisa melangkah tetapi ke arah yang salah. Kita bisa bergerak tetapi menjauh dari kehendak Tuhan. Karena itu tema kita hari ini ialah melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Bapak Ibu, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, yang dikenal sebagai orang yang berhikmat, yang berasal dari Tuhan hikmatnya. Kitab ini ditujukan untuk mengajar umat Allah bagaimana hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang penuh pilihan, godaan dan bahaya. Amsal ini bukan hanya sebuah teori Bapak Ibu Saudara, tapi hikmat bagi kita semua untuk menjalani tahun yang baru ini. Kitab ini mengajarkan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan untuk tahun yang baru ini, sehingga hidup kita semakin menjadi lebih baik lagi. Ada 3 poin bagaimana kita melangkah bersama Tuhan. Poin yang pertama ialah melangkah bersama Tuhan berarti hidup dalam ketaatan, bukan dengan sekedar pengetahuan. Berarti melangkah bersama Tuhan hidup dalam ketaatan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Firman Tuhan tidak berkata ingat saja. Hai anakku, ingatlah firman Tuhan. Bukan hanya mengingat saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi hidupkanlah firman Tuhan.
tetapi hidupkanlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya diingat saja, tapi dipelihara, dihidupkan. Banyak orang tahu firman Tuhan, tetapi tidak semua hidup di dalam firman itu. Pengetahuan tanpa ketaatan hanya membuat kita merasa rohani, tetapi tidak berubah. Ketaatan adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita taat bukan karena takut, tapi karena percaya bahwa jalan Tuhan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia hari ini manusia ingin hidup bebas tanpa batas, tapi firman Tuhan berkata, ketaatan membawa kehidupan, damai sejahtera, dan umur panjang. Melangkah bersama Tuhan berarti membiarkan firman Tuhan membentuk keputusan kita, membiarkan nilai kerajaan Allah mengarahkan hidup kita. Tidak hidup menurut keinginan diri kita sendiri, keinginan daging, tapi keinginan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melangkah bersama Tuhan? Yang kedua, melangkah bersama Tuhan berarti bersandar padanya, bukan pada pengertian kita sendiri. Dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, inilah masalah terbesar manusia. Kita terlalu percaya pada logika kita sendiri. Ingat bahwa pengertian manusia itu terbatas. Apa yang terlihat baik hari ini bisa membawa kehancuran esok hari, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti berpikir. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mengakui bahwa hikmat Tuhan jauh lebih tinggi dari hikmat manusia. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang tidak kita pahami, supaya kita belajar bersandar bukan mengendalikan. Melangkah bersama Tuhan artinya tetap percaya walau tidak mengerti, tetap melangkah walau jalan tampak gelap, tetap berharap walau belum melihat hasilnya. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, terakhir yang mau kita pelajari hari ini, bagaimana kita melangkah bersama Tuhan. Poin yang ketiga, melangkah bersama Tuhan berarti mengakui Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara, tapi mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga kita, keputusan keuangan, pelayanan, relasi, masa depan, bahkan segala dimanapun. Ketika Tuhan diakui sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita, maka Ia akan berjanji, aku akan meluruskan jalanmu. Ini bukan janji hidup tanpa masalah, Bapak Ibu Saudara, tetapi janji bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin arah hidup kita. Melangkah bersama Tuhan berarti membiarkan Tuhan berjalan di depan kita, bukan kita menarik Tuhan mengikuti rencana kita. Nah Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bagi kita semua, Tuhan yang tahun yang baru bukan tentang seberapa hebat rencana kita, tapi seberapa sungguh kita mau berjalan bersama Tuhan. Hidup ini berharga untuk dijalani. Tanpa pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan tersesat. Banyak bahaya yang akan membawa kita kepada kehancuran. Karena itu, mari kita melangkah dengan iman, bukan karena kita takut. Melangkah dengan iman, dengan ketaatan, bukan karena keegoisan. Dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jika kita melangkah bersama Tuhan, Dia yang akan menuntun, Dia yang akan membuka jalan, Dia yang akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Mari kita masuki tahun yang baru ini bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Kiranya setiap langkah kita tahun ini bukan langkah yang sia-sia, melainkan langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.